Shalom, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Amen. I really enjoyed the worship. Thank you to the worship. Kita kasih tepuk tangan untuk ministry team kita. Terima kasih worshipnya yang ya gimana ya, kita dari gereja ke gereja ke gereja, jadi kita tahulah gitu ya. Tapi saya lihat tim praise and worship di GBI Icon, it's a real passionate ya worship ya, dengan hati ya, dengan itu betul-betul mengundang hadirat Tuhan. Terima kasih untuk the real worship ya. Kecuali you yang mimpin pujian kurang ya, tapi yang lain lah maksud saya, supaya you nggak terlalu besar kepala juga loh. Yeah, praise God. Well, today I brought my family. Can you guys just stand up real quick? Istriku dan ketiga anak saya. Can you guys just stand up and wave? Yeah, Holly. Yeah. Anak perempuan saya, Holly, dia is a real worshiper, man. She can worship for hours. Ini bagi anak saya, ini cuma pemanasan doang gitu. My daughter can worship for hours. I mean, she puts on Sydney Mohede and who else, babe? Nindi Ellis and Sari Sumorangkir, and she cranks it up in my house, and she just worships, bouncing around her room, worshiping, praying, crying. Wah, itu keren banget. Saya punya anak, itu luar biasa. She loves to worship God. You want to add to that, babe? It's good, yeah? Yeah. So praise God. Amen. Well, are you ready? Yes. Are you ready for the fire? Yes. Okay. It's time to wake up and get going. If you haven't had coffee, you won't need it. By the time we're finished, man. Okay. So hari ini saya mau bicara mengenai sebuah petualangan menuju kedewasaan. Saya baru tadi malam, ya mungkin hari ini selesai ngedit, ada satu tim yang membantu saya membuat DVD dengan judul yang sama. Saking saya terpesona dengan firman Tuhan ini, saya mendaki gunung Pepandaian, bawa kru kamera ikut saya. Jadi bukan sampai pada puncak, tapi di atas gunung Pepandaian ada namanya lembah Edelweiss. So we went from the bottom of Pepandaian sampai kepada lembah itu, mengajar bicara mengenai perjalanan ini, petualangan menuju kedewasaan penuh. And this is an awesome session yang kita akan bicara hari ini, karena tujuan daripada Tuhan dalam hidup saudara adalah kedewasaan penuh. Di situ adalah kemaksimalan saudara. Kemaksimalan saudara terletak kepada satu keadaan dewasa penuh dalam Kristus. Di situ saudara akan alami semua yang ada di dalam hati Tuhan untuk saudara. So, kita akan bicara mengenai itu hari ini. Does that sound cool to you? All right. But before that, I have to sell my DVDs. Why? I'm being serious. You guys think I'm joking. Here we go. Menggali parit di padang gurun. The beauty of hearing God and obeying His voice. Ini mengikuti jejak Raja Yosafat yang Tuhan suruh menggali parit di padang gurun sementara dia menghadapi maut. Ini adalah satu firman Tuhan yang begitu dahsyat bicara mengenai bagaimana kita untuk mengalami Tuhan, we have to rise to the challenge. Ya, kita harus bangkit dan kita harus mentaati Dia. And Raja Yosafat, this is really a very cool, passionate presentation of obedience. Are you a son or a servant? Apakah saudara seorang anak atau hamba? Identitas Anda menentukan masa depan Anda. You know, in bahasa Indonesia, we always have this play on word anak Tuhan. Sebenarnya dalam bahasa Inggris nggak terlalu biasa ya. Nobody goes around saying, oh, that's a child of God. Itu nggak ada ya. Di Indonesia kita bilang, oh dia anak Tuhan. Ya. So, but you know, it's kind of a little bit different. Tapi
Ini bicara mengenai identitas kita. Kita mengakui kita anak Tuhan, tetapi pola pikir kita dan perkataan kita tuh masih kayak hamba. Jadi kita ini otoritas orang percaya itu ada pada identitas anak, pewaris kerajaan. Otoritas kita terletak di situ. Jadi kalau pola pikir kita tuh masih kayak hamba, doa kita, pembicaraan itu kayak hamba, ya kita tidak akan mengalami. Biasanya begitu kalau promosi DVD, amennya paling sedikit gitu ya kan. Takut kalau dia bilang amen kayak dia mesti beli gitu apa gimana. Unlock your treasure, membuka rahasia pernikahan yang bahagia. You know, I'm so happy. Saya lihat di tabloid, warta gereja itu ada satu seminar untuk couples retreat. That's awesome. That's really cool. Nah, ini yang dibuat oleh saya dengan istri saya Ira, bicara mengenai pernikahan yang bahagia. Ya, kami baru 20 tahun menikah sih, belum begitu lama. Tetapi perjalanan kami banyak diajar oleh Tuhan. Apa yang membuat sebuah pernikahan itu bahagia? Itu adalah pernikahan yang didasari oleh firman Tuhan. Dan kami begitu kaget melihat di Indonesia sekarang, begitu banyak sekali orang bahkan ikut counseling pranikah, tetapi tidak betul-betul mengerti prinsip dasar firman Tuhan mengenai pernikahan. So we kemas ini agak sedikit out of the box. Saya bicara, istri saya juga bicara mengenai pernikahan yang bahagia. Istri saya membeberkan semua rahasia kami. Ya, it's okay lah, honey. I still love you. Yeah, it's good. You tell everybody what a bad guy I am. That's fine. You know. Kok kayak gitu ada tepuk tangan sih itu? This is strange, you know. I'm gonna get upset here. Anyway, so istri saya juga bicara. Tapi saya pikir nggak apa-apa ya. You know, kita perlu ya terbuka ya. Keterbukaan awal daripada kemerdekaan. Dan kita belajar bersama how to have a great marriage. Conquering the giant called fear. Menaklukkan raksasa bernama ketakutan. Ini bicara mengenai menaklukkan raksasa dalam hidup saudara. And you will face them. Ya, iblis tahu potensi saudara dan dia akan berusaha mengeksploitasi kelemahan saudara. Sehingga saudara dililit, saudara menjadi orang Kristen yang tawar, yang mandul, yang tidak pernah bangkit dalam potensi saudara. Dan ini yang saya sebut raksasa. Itu lahir dari kelemahan kita. Dan iblis pakai itu. Dan banyak sekali orang Kristen hidup ditawan oleh itu. Dan Tuhan mau kita bangkit dan taklukkan dia. You don't have to say amen. It's okay. I'm promoting my DVDs, so just relax. Oh yeah, TJ, come help me. This is my helper. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka padamu akan diberi. Yeah. So, you know, namanya hamba Tuhan, promosi DVD pun tetap dikemas dengan ayat. Okay, here we go. The beauty of obeying His voice. Menggali parit di padang gurun. The beauty of obeying His voice. Who would like this one? If you raise your hand, I'll give it to you. Back there in the back, there's a girl back there. Over next to there she is. Yeah. Go like this girl. No. Bukan yang di belakang. Yeah, itu. Go find her. Go this way. Go down that way. Faster. You're too slow. The clock is ticking. Yeah, there it is. Aduh. Are you a son or a servant? Apakah saudara anak atau hamba? Identitas Anda akan menentukan masa depan Anda. Oh, sekarang tangannya banyak. Gak disuruh bayar. Jadi, woo! Okay, there's a lady in glasses with a Jokowi shirt, you know. She's waving her hand. Give to her. Ini juga pendukung Jokowi ini. Anak saya ini juga pendukungnya. Huh? Conquering the giant called fear. Now I want to give this to a man. So if you're a man and you want us conquering the giant called fear. Who wants this? There's a guy over here. He's got black glasses on. And the reason I'm giving it to him is because he looks like if I don't give it to him, he's going to find me after church and hit me. So go give it to him. There you go. There you go, brother. God bless you. This is right there. See? There he is.
Okay, and then now this one perlu suami istri duduk berdua. Unlock your treasure. Membuka rahasia pernikahan yang bahagia. I need suami istri duduk bersama gitu. Jangan suami istri yang sudah tua itu udah terlambat loh. Pokoknya masih muda, seger gitu loh. Yang baru ya 5 tahun lah, 7 tahun lah. Is this it over here? Okay, I'm going to come over here. We'll do a little interview. Sir, so is this your wife? May I see your KTP please? You have to, no, I'm just kidding. Okay, so udah berapa tahun menikah Pak? Lu jangan tanya dia, celaka abis itu. Hey, tolong sign him up for the couples retreat ya. Okay, God bless you bro. Yeah, 10 years? Cool, very good. God bless you guys. Okay, all right. Yeah. Okay. Amen. Praise God. Okay, kita buka kepada kitab Efesus pasal yang keempat. Kita akan langsung tancap gas dan kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Ya, di kitab Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16 kita akan baca bersama-sama. Ya, kitab Efesus pasal 4 ayat 13. Mari kita baca bersama 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambikan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam apa? Segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala dan seterusnya. Nah, saudara di sini mengatakan bahwa kita mencapai satu keadaan kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah satu konsep yang sangat dahsyat. Satu pemikiran bahwa yang menjadi expectation Tuhan terhadap kita adalah satu tingkat kedewasaan yang sangat luar biasa. Ini bicara mengenai pikiran Tuhan, bicara mengenai standarnya Allah dalam hidup terhadap hidup saudara. Ini bicara mengenai sesuatu yang sangat mulia, satu keadaan yang sangat luar biasa. Kedewasaan penuh dalam Kristus. Tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau bawa saudara ke situ? Ya, so if you're sitting here this morning, kalau kita duduk di sini pagi hari ini, dan kita mengatakan, well, yang penting gua itu tulus beribadah. Yang penting gua itu nggak macem-macem deh, gitu ya. Gua jadi orang Kristen yang straight ahead, lempeng. Is that right? Huh? Lempeng. Don't you love your language? Lempeng. And can you imagine that lempeng, it actually has a meaning attached to it, Ya, yang penting lurus-lurus aja gitu loh, gua nggak ini bla bla bla. Banyak sekali kita berpikir seperti itu, sementara pikiran Tuhan terhadap kita adalah no, aku mau supaya kamu itu bertumbuh dan muncul dalam satu keadaan dewasa penuh, karena aku punya rancangan terhadap hidupmu yang jauh melebihi, yang jauh lebih tinggi daripada kamu pikirkan terhadap dirimu sendiri. Aku mau memperlengkapi engkau dan mengutus engkau untuk melakukan sesuatu yang bersifat kekal melalui hidupmu. Okay? Nah ini. Jadi saudara, kita hari ini mau bicara mengenai perjalanan ini. Tapi saya sebut ini sebuah petualangan. Kenapa? Karena saudara, kita ini bukan tidak bicara mengenai agama. Ini tidak bicara mengenai satu ritual agamawi, satu tradisi kekristenan. Ini tidak bicara seperti itu.
Ini bicara mengenai satu relationship, sebuah hubungan dengan Allah yang hidup. Anda bisa katakan amin. Ini bicara mengenai Tuhan yang real. Ini bicara mengenai Tuhan yang exceptional. Tuhan yang sangat super, luar biasa, unik dan ajaib. Inilah yang di dalam Alkitab ada ratusan nama untuk Tuhan. Ya, ini Tuhan yang memiliki dia adalah satu misteri untuk mengenal dia, untuk berjumpa dengan dia, untuk menemukan dia dan mengalami dia. Ini adalah hal terindah yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara. There's nothing more amazing than meeting the living God. Ya, there's nothing more beautiful. Tidak lebih indah daripada kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang memeluk kita, yang meraih kita, membelai kita. Suara Tuhan yang berbicara kepada kita dan rohnya menuntun kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan hal yang membosankan untuk mengikuti Kristus. Ya. Bukan satu hal yang boring lah ya. Kalau saudara mengatakan hari ini, my Christianity is boring. Saya mau katakan kepada saudara, there's something wrong with your Christianity. Karena kita itu melayani Allah yang hidup dan dia memang luar biasa. Jadi saudara, ini petualangan. It's not just sekedar perjalanan. Petualangan ini adalah adventure bersama-sama dengan Tuhan. Ya, and God will bring you. Tuhan akan membawa saudara dalam perjalanan ini, dalam petualangan ini, menuju kepada satu keadaan yang sangat luar biasa, dewasa penuh. Ya, nah menuju kepada kedewasaan penuh ini, saudara saya sebut ada yang ya mungkin lebih dari ini, tapi saya identify hari ini saya mau bicara mengenai empat arus ya, streams. Ini tidak bicara mengenai tingkat, ya ini bicara mengenai arus. Right? Kalau saudara bisa bayangkan semacam ilustrasi, ya saya pernah arung jeram di Jawa Barat itu kan ada Cibadak, ya ada Sungai Cibadak dan ada Citarum, something lah gitu ya. Dan ini sungai-sungai ini, nah ada momennya sungai ini itu ketemu gitu ya. Jadi ini udah seru, tapi kalau sungai itu udah ketemu, arusnya itu tambah dahsyat, jeramnya itu tambah seru gitu ya. Kenapa? Karena dua menjadi satu. Nah di dalam petualangan ini, dalam perjalanan kita menuju kedewasaan penuh kayak gitu. Ada saya sebut hari ini 4 arus ini yang nanti kalau dia sudah berjumpa, kalau dia sudah ketemu, itu membawa satu momentum yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. You know, saya di dalam satu, sudah bertahun-tahun, saya dalam satu, kepengen temukan ini gitu, sudah dalam hidup saya. Saya sering merasakan itu, saudara. I have so much potential, but I'm not there yet. Aku tahu ada potensi yang terkandung dalam diri saya, ada harta yang masih terkubur dalam diri saya yang belum terbongkar dan saya belum berjumpa dengan kemaksimalan saya. How do I get there? Bagaimana caranya? Aku bisa temukan itu. Ini bagian daripada my own journey gitu ya, perjalanan saya di dalam Tuhan. Nah hari ini kita akan bicara mengenai 4 arus ya, saya sebut ya, dengan cepat. Satu adalah yang pertama believer, ya, kita menjadi orang percaya. Yang kedua adalah seeker, ya, kita menjadi orang yang mencari-cari Tuhan ya dengan segenap hati. Kemudian adalah follower, kita menjadi murid Kristus, ya, kita menjadi more than a seeker, but we become a disciple. Ya, terus yang terakhir kita menjadi harvester atau reaper. Kita menjadi orang yang menuai. Ya, kita menjadi orang yang dipakai Tuhan dalam tuaian. Oke, jadi empat hal ini kita akan pelajari. So if you're making notes, kita akan mulai dengan kita akan mulai dengan believer. Dan memang kekristenan kita itu dimulai dari sini, saudara. Dimulai dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dan hari ini saya mau bicara about 10 or 15 minutes. Saya akan bicara mengenai believer.
Karena believe it or not, percaya atau tidak saudara, yang saya temukan di dalam gereja sekarang di Indonesia adalah begitu banyak sekali orang Kristen belum menjadi believer. Ya. Tapi satu hal yang saya jamin, I promise you, saya jamin, saya janji saudara. Pada hari yang kita menghadapi Tuhan, pada hari penghakiman, Tuhan tidak akan minta KTP saudara. Enggak akan ada pemeriksaan KTP. You know? What's written on your KTP juga I don't think. Tuhan akan tanya, kamu gereja di GBI Icon atau KONI atau whatever gereja GBI, GKI, GII, GPII, GKPI or what, there's so many in Indonesia sampai Dirjen Bimas Kristen juga jereng saudara. Saking banyak gereja dan manifestasi gereja. And I really at the end of the day, I don't think God cares. I mean, I know He loves this church. He loves, what's happening in the church. Tapi maksud saya adalah pada satu hari nanti, gembala kita di sini, Pastor Budi harus bertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan di sini. Tapi saudara secara individu menghadapi Tuhan, God's not going to ask you, The issue is going to be, do you stand in the fullness of maturity, allowing God to move through your life. Ini semua mulai dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Alright? Ya, kita lanjutkan satu ayat lagi. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, saudara, ini semua berawal dari satu kenyataan bahwa saudara, dosa memisahkan manusia dari Allah. Ini bicara mengenai berita Injil. Injil itu adalah kabar baik. Ya. Kabar baik, kabarnya apa? Kabar baik artinya kabar bahwa dosamu bisa diampuni. You see our problem? Dosamu bisa diampuni selagi saudara masih hidup di dunia ini, saudara bisa diterima oleh Tuhan. Bahwa nggak ada satupun yang mengatakan amin kecuali istri saya yang lagi kasihan sama saya. Ya, adalah bukti bahwa ini, we need to hear this. Your problem is a sin problem. Masalah saudara adalah masalah dosa. Masalah saya adalah masalah dosa. Dosa pada hakikatnya akan memisahkan kita pada Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka itu kehilangan Eden. Mereka itu harus keluar dari Eden. Mereka harus, dan dikasih pagar dan dikasih malaikat dengan membawa pedang yang dengan nyala api untuk jaga. Mereka tidak boleh lagi masuk ke Eden karena Eden adalah identik dengan keintiman dengan Allah, hadirat Allah. Mereka diusir dari kadosnya Allah. Dalam bahasa Ibrani itu ada satu kata kados di kitab Yesaya pasal 6. Waktu Yesaya melihat Allah, dia lihat ada kerubim terbang di sekeliling dia, berteriak, berjerit, berseru dengan suara nyaring, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kados. Itu bicara mengenai keterpisahannya Allah, ketersendiriannya Allah, bicara bagaimana Allah eksis di dalam kekudusannya dan sesuatu yang tidak kudus tidak bisa masuk di dalam kadosnya itu. Okay? Dosa memaksa manusia keluar karena dia adalah maha kudus. Sama-sama katakan maha kudus. You see the problem? Sesuatu yang ada cacat atau celah tidak mungkin masuk dalam kekudusannya karena dia akan hangus di situ. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan, dengan sendirinya masuk di dalam hadirat Allah membawa noda, membawa celah, akan membawa kematian.
You see the problem. Jadi di dalam belas kasihan, kebaikan dan cinta Tuhan terhadap manusia, dia mengizinkan manusia sekarang, manusia yang diciptakan untuk persekutuan dengan Allah, diizinkan mereka hidup di luar daripada hadirat Allah itu. God loved you. God loves us. Jadi diizinkan kita tetap hidup tapi di luar daripada kadosnya. Kenapa? Karena masuk di situ pasti mati. Dia maha kudus. Maha kudus artinya maha kudus. Artinya yang gak ada. Itu absolut. Kekudusannya absolut. Pusingnya lagi saudara, manusia yang berdosa ini berhadapan dengan keadilan Allah. Dia maha adil. Maha adil artinya absolut dalam keadilannya, 100% adil. Ya, artinya Tuhan itu dia tidak mampu untuk berkompromi. Oke, jadi artinya dosa itu ada konsekuensinya dan konsekuensinya itu harus ditegakkan, ya, karena itu namanya keadilan. Absolut. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, maka keadilan Allah akan pasti menuntut itu. Makanya saudara kita bilang manusia diselamatkan, itu bicara manusia, saudara dan saya diselamatkan dari keadaanmu yang berdosa ini. Karena saudara, upah itu harus dibayar. Dia adalah maha adil. Dan ini membuat pusing. Misalnya Pak Budi ini orang berdosa, kita semua sepakat. Ya. Nah, bicara maha adil itu tidak masalah. Dia merampok bank atau dia menyolong pensil. Yang pasti dia bukan perampok bank, ya itu pasti karena kalau dia merampok bank itu langsung masuk pos kota, kita semua tahu, right? Tapi nyolong pensil pernah nggak Pak? Pernah, catat ya pernah nyolong pensil ini gimana? Nah, tetap namanya mencuri, ya. Saudara, noda sekecil apapun itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa misalnya beramal, berbuat baik, kita berjuang, kita berusaha, kita menumpahkan kebaikan demi kebaikan, kita berusaha, kita mengasihi yang miskin, kita memperhatikan si janda, kita memberi makan orang yang lapar, kita lakukan itu semua. Semua kebaikan kita tidak bisa menghilangkan noda. Karena itu di kitab Yesaya pasal 64 mengatakan bahwa semua kebenaran kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. You can't. Karena semuanya itu tidak bisa menghilangkan noda. Itu adalah problem saudara. Problem saya. Manusia itu keadaannya itu berdosa. Dan kita berhadapan dengan Allah yang maha kudus dan maha adil. Tidak bisa berkompromi. Upah harus dijalankan, namanya adil. Ini saudara. Orang mengatakan ya tapi dia maha kasih kan. Kalau maha kasih masa dia suruh orang masuk ke neraka kan enggak, jangan, ya, namanya maha kasih. Masa ya maha kasih terus tega gitu. Saudara perhatikan ini. Tuhan tidak akan mengabaikan satu aspek keberadaannya demi menegakkan yang lain. Artinya karena dia maha kasih dia tidak akan mengabaikan kekudusannya atau keadilannya. Enggak akan begitu. Dia absolut dalam segala aspek keberadaannya. Jadi Allah kita itu konsisten. Dia maha. Mari bisa katakan amin. Ya, maha artinya enggak pernah berkurang daripada itu. Jadi kalau dia maha kasih, dia saudara mengasihi, tetapi dengan cara di mana kekudusan dia tetap utuh, dan keadilan dia tetap utuh, dan kasihnya tetap utuh. Harus semuanya tetap utuh. You guys with me? Ya. Sementara saudara problemnya manusia ini, manusia yang firman Tuhan mengatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. See your problem? Ya lihat kiri kanan katakan, itu masalah lu orang berdosa itu loh. Go ahead, katakan kepada kiri kanan, lu masalahnya, problemnya lu itu lu berdosa gitu.
That is our problem. Sin is our problem. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan bahwa manusia mewarisi keadaan ini? Artinya begini, Raja Daud mengatakan bahkan aku lahir di dalam dosa. Kita Mazmur kalau nggak salah pasal 51. Lahir dari sejak kandungan ibu, keadaan dosa sudah menyambar dia. Dia mewarisi. Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 atau 18 mengatakan kita mewarisi kehidupan yang sia-sia dari nenek moyang kita. You inherit it. Itu turun-temurun dari Adam dan Hawa sampai Nuh sampai saudara. Dosa itu, bibit itu turun-temurun itu menghamiri setiap kita. Are you guys with me? Oh, thank you. You're so anointed. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu apa? Mewarisi dari nenek moyangmu. Ya, artinya nenek moyang kita berdosa terus begitu, saudara. Nah ini siklus, ini membuat manusia terperangkap. Nggak ada jalan keluarnya. Bagaimana dengan hukum Taurat? Ini saya kasih contoh. Ini Pak Budi bantu saya ya. Ya, tuh bajunya. So nice, you know. I feel like I need to go home and change, man, when I look at you. Okay, so you stand here. Ini kita sudah tadi, kita sudah identify Pak Budi tadi sebagai orang berdosa. Kita tadi semua sepakat kan, okay? And so lihat aja tampangnya, you know. Ini tampang yang mencurigakan ya kayak gini. Ya, oke. Nah, sekarang di dalam hukum Taurat, Tuhan memberi hukum Taurat kepada Musa dan melalui hukum Taurat itu Tuhan mencetak standarnya, Tetapi hukum Taurat ini adalah begitu menggoda gitu karena memberi satu gambaran mengenai standar kekudusan Allah, tapi pada akhirnya manusia juga temukan bahwa sekalipun ada cara untuk noda dan dosa kita ditebus, tetapi pada akhirnya mentok juga. Ada yang mengatakan bahwa the law is like a mirror, ya. You can look into the mirror and see how dirty you are, but there's no way to clean it up. Ya, oke. Nah, sekarang kita pergi ke mezbah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita mesti kalau kita mau dosa kita itu ditebus mesti bawa anak domba, right? Betul nggak, Pak? Betul. Tak bercacat, tak bercela. Anak domba juga harus male. What do you call that? Domba bahasa Indonesia? Jantan, ya. Dan ini harus anak domba. Putih, bersih, masih baru lahir, nggak ada cacatnya, right? Jadi anak domba, jantan, nggak boleh mama domba, ya. Nah, boleh mama domba, sama papa domba udah kenalan, ya, papa domba juga, nah, boleh udah berantem sini sana, tergores-gores, harus anak domba, putih, bersih, lucu, ya, tipenya kita kalau lihat nggak tega gitu loh, aduh. Gitu. Aduh gak tega. Nah kayak gini kita bawa ke mezbah. Bapak bawa ya anak domba. Belai-belai karena ntar lagi lu akan potong dia kan kasihan. Okay. Nah dia antri di depan dia adalah saya karena dosa saya lebih banyak daripada dia. Nah ini masuk ke bar ini ada imam di situ dan imam bantu saya. Waktu anak domba putih bersih tanpa cacat tanpa celah ini disembelih. Dan harus sembelih dan harus mati. Kenapa? Karena upah dosa adalah, dari maut harus dibayar. Jadi waktu dia mati, kematian anak domba ini diperhitungkan membayar upah dosaku. Are you guys with me? Jadi nggak boleh misalnya cuma supaya irit gitu ya, disayat gitu ya, terus dia berdarah gitu, terus pakai perban gitu, terus minggu depan bawa lagi gitu, nggak boleh. It's gotta die, harus mati. Nah, kematian anak domba ini membayar upah dosaku. Jadi pada saat itu saya berdiri di situ dan saya minta ampun kepada Tuhan untuk semua dosa-dosa saya. Waktu dia mati, diperhitungan sudah ditebus. Ini cara yang Tuhan kasih, oke? Nah ini problemnya. Baru saya mau tinggalkan altar karena Pak Budi ini dosanya banyak.
Right? Dia mendesak naik. Dia buru-buru nih. Dosanya ditebus. Kasihan banyak dosanya. Dia buru-buru naik, right? Dia itu injak kaki saya. Saya kan mau turun. Dia nginjak kaki saya, go ahead. You sepatunya kok keren banget. Saya cerah dan mengkilap, saya punya Dove. Ini bedanya antara Pak Budi dan saya. Lihat, dia itu sepatunya mengkilap, right? Kalau saya orangnya low profile. Saya very humble, low profile, ya. Kalau Pak Budi orangnya Tapi dosa lebih banyak. tapi dibilang dosa saya lebih banyak. Maksud Bapak apa sih sebenarnya? Okay. So dia mendesak naik, dia karena begitu buru-buru dia nyenggol saya dan dia injak kaki saya. Aduh, saya ingat ya waktu itu kan pakai sandal ya, nggak ada pakai sepatu gitu ya. Dia sakit itu, walaupun kurus langsing begini, ya sakit dan saya menoleh tapi dia enggak, dia kan fokus dia ke situ. Saya menoleh, saya pikir dalam hati saya pikir dodol banget ya. Orangnya tahu diri dong, you know, it hurt. Dan even dia nggak noleh, dia nggak minta maaf. Dia nggak ngomong apa-apa, wajah tanpa dosa. Begini dia itu kayak nggak ini. Dalam hati saya pikir ini orang ini tahu diri nggak sih? Buta apa sih lo gitu? Lo tahu nggak? Goblok ya, mulailah saudara. Itulah tuntutan hati manusia begitu. Nah, aku masih berdiri di tangga mesbah. Dosa sudah kembali menyambar saya. You see the problem? Anak domba saya mayatnya belum dibuang di tumpukan mayat di situ. Dosa sudah kembali menyambar saya. Dia masuk ke imam. Itu saya masih berdiri di sini. Ya. Aduh, saya pulang dengan kecewa. Kenapa? Karena dosa sudah kembali menyambar. And I'm still in the temple. Tepuk tangan untuk Pastor Budi. Woo! Wow, luar biasa. Pemain sinetron yang taat. Yeah. You see the problem. You see the problem. Dosa tidak bisa diselesaikan lewat hukum Taurat. Dosa itu cuma makin terasa, tahu enggak? Makin kuat. Sudah, makanya kita lihat kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama. I hope, I think so. If I don't know, I have to ask Pendeta Jonathan Trisna to guide me. I think it's Hebrews. Okay, yeah, this is it. Ibrani pasal 10 ayat 1. Ya, coba saudara, ini dia di dalam hukum Taurat hanya terdapat apa? Bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hopeless, makanya saudara, kasih yang besar itu, begitu besar kasih Allah, maha kasih adanya. Dia begitu terdesak hatinya dengan cinta untuk saudara dan saya. Dia harus cari jalan, dia harus menemukan jalan, dia harus bawa manusia kembali ke dalam kaudusnya. Dia harus membawa manusia kembali dalam persekutuan dengannya, tetapi tidak bisa berkompromi dalam kekudusan, di dalam keadilannya. Makanya saudara, di dalam Yesus kita temukan jalan itu. Saudara, Yesus datang, saudara, dia dihembuskan ke dalam kandungan Maria. Dia dihembuskan di situ, saudara. Sama seperti Adam dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menghembuskan nafas ke dalam Adam dan Adam hidup. Demikian juga Roh Kudus menghembuskan nafasnya dalam kandungan Maria. Dan kandungannya, saudara, menerima ciptaan ini, saudara. Yesus, saudara, lahir ke dalam dunia ini tanpa seorang ayah, saudara. Kenapa? Dia tidak boleh mewarisi bibit dosa. Dia tidak boleh mewarisi keadaan berdosa. Dia tidak boleh mewarisi kehidupan sia-sia nenek moyang. Dia, saudara, lahir, kata Alkitab, seperti Adam kedua, dengan sifat dasar tak bernoda, tak bercacat, tak bercela. Dia lahir berbeda dengan saudara dan saya. Saudara dan saya mewarisi keadaan berdosa. Yesus tidak, saudara. Hati dia tidak bercondong kepada dosa. Dia lahir dari sejak lahir dan sampai kepada kayu salib.
Dia hidup tanpa dosa. Dia pelihara sebuah kehidupan yang sempurna. Di atas kayu salib, dia mempersembahkan diri sebagai anak domba Allah. Bayangan saja hukum Taurat. Di dalam Yesus, saudara, menjadi penggenapan daripada hukum Taurat itu. Yesus mempersembahkan diri sebagai, saudara, apa? Anak domba Allah tanpa cacat, tanpa celah. Disembelih sekali dan untuk selama-lamanya bagi setiap orang percaya. Wow! Saudara, kalau tadi Pastor Budi persembahkan anak domba, hari itu dia diampuni untuk dosa yang diakui hari itu. Tetapi kalau dia turun seperti saya tadi, dosa kembali menyambar dia. Dia kembali berada dalam keadaan tercelah. Dia kembali berada tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus korban yang lain yang dia bawa. Besok korban yang lain lagi dia harus bawa. Minggu depan korban yang lain lagi. Sampai dia jadi ternak anak domba juga gak akan beres, saudara. Gak pernah ada habisnya. Tapi di dalam Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena Yesus, saudara, kekal, dia abadi. Roh Allah tidak bisa ditahan di dalam kubur. Saudara, anak domba itu yang menerima dalam dirinya seluruh hukuman untuk dosa dunia ini. Dia menerima atas dirinya, dia mati. Tetapi kubur tidak bisa tahan dia. Dia bangkit dari antara orang maut. Dan dia adalah anak domba Allah yang hidup. Isn't that awesome? Jadi, saudara, tidak hanya untuk hari itu, tetapi untuk seterusnya, saudara. Darah anak domba itu secara kontinu terus menguduskan orang percaya. Saya kasih ilustrasi begini, pergi ke pantai, kita sampai, karena saya dulu bingung. Saya dulu waktu saya kuliah, ada satu teman sekamar yang dia insist, dan saya bukan ahli teologi, saya tidak pernah tamat dari sekolah Alkitab atau seperti itu. Tapi ini betul-betul dia gigih sekali. Dia insist bahwa kalau kita mati dan ada dosa dalam hidup kita yang belum diakui, kita akan masuk neraka. Dan saya ribut besar dengan dia. Sampai hampir saudara kita gak jadi menjadi roommates gitu. Itu ributan itu jalan terus karena dia kekeh sekali, saudara. Dia itu bilang, lu hari ini lu mati, lu masuk neraka lu. Saya jadi marah. Enggak loh, segala macam. Wah, itu sampai ini. Jadi saya pikir, kenapa di dalam Yesus kita ini bisa diterima oleh Bapa di surga hari ini. Padahal jelas-jelas saya ini orang berdosa. Istri saya tahu hal ini. Anak-anak saya semua saksi mata, tahu. Papanya itu adalah orang berdosa. Mereka kan lihat saya di balik layar. You know, they know when I get upset, when I say things I shouldn't say. You know, when I get, on the basketball court with my son. You know, I get my rebound and I throw an elbow. You know, and my son's going, you're an animal. You know, they know. Yeah. Mereka tahu saya ini adalah orang yang tidak perfect. See, even sekarang saya ngomong begitu, anak saya tinggal. Right? Where are you going? Okay, to the restroom. You can have a rest? Okay, and so, here's the deal. Kenapa saya hari ini, saat ini juga, walaupun saya adalah orang yang tidak sempurna, saya adalah orang berdosa, saya diterima oleh Bapa. Kok bisa? Kenapa ya? Kok bisa? Padahal saya enggak sempurna. Karena darah anak domba Allah tidak pernah berhenti menguduskan saya. Coba kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 10. Ya, kita baca ini. Ini sangat penting. This is amazing. Ini namanya amazing grace. Mari kita baca bersama 3, 2, 1. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. You see there? You see the ombak-ombak itu? Silih berganti tuh. You see? Habis satu ombak, datang ombak yang berikutnya. Habis ombak berikutnya, datang ombak. Nah, kita duduk di situ 1 jam, kita tuh kagum tuh. Setelah 2 jam, kita, wow, Setelah 1 hari,
Setelah seminggu udah jenggotnya udah mulai tumbuh. Oh my God, setelah sebulan, setahun, tahun demi tahun, milenia, berabad-abad lewat. You see the waves? Darah anak domba Allah bukan 5 liter seperti ada di tubuh saudara dan tubuh saya. Tapi karena dia kekal, darah anak domba Allah seperti lautan ini. Tidak ada habisnya. Dan ombak yang mendarat di pantai hatimu, mencakar pantai hatimu, silih berganti. Habis satu datang berikut. Menguduskan orang percaya. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Menguduskan hatimu siang dan malam di hadapan Tuhan. Sehingga saudara akan selalu berdiri benar di hadapan Dia. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Isn't God amazing? He found a way. Dia temukan jalan di mana saudara hari ini orang berdosa tapi berdiri dalam kadosnya Allah. Diterima oleh yang maha kudus, yang maha adil. Bahkan dibilang inilah anak yang kucintai. Kepadanya aku berkenan. Saya masih ingat saudara saya di Toronto, Canada di tahun 2003. Waktu saya berjumpa pribadi dengan kasih itu. Dan saya alami bahwa Tuhan bisa menerima saya dalam keadaan saya oleh karena darah anak domba menguduskan saya siang malam. Inilah namanya menjadi believer. Bukan menjadi orang Kristen, saudara. Believe in the gospel. Percaya pada berita Injil. Saudara believer. Tetapi saudara nggak bisa berhenti di situ. Kita harus menjadi seekers. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh mencari Dia. Tahukah saudara bahwa Allah sedang mencari orang yang sedang mencari Allah? Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, kata kitab 2 Taurat pasal 16 ayat 9. Right? To show Himself strong on behalf of those whose hearts are perfect towards Him. Untuk melimpahkan kekuatannya pada orang-orang yang hatinya tertuju padanya. Saudara, Tuhan mencintai orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya nggak pernah ketemu dengan orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Orang yang terdesak hatinya untuk mencari Dia dan menemukan Dia, itu seperti dinyalakan magnet dalam dirinya. Itu menarik hadirat Tuhan kepada orang itu. Beberapa minggu yang lalu, maybe 2 weeks ago, saya stuck di Jakarta tanpa supir. Istri saya borong supir, and I'm like, what I do, So I called my wife and said, honey, I just take a taxi home. Are you sure? Of course I'm sure. No problem. I'll take a taxi. So I'm waiting for a taxi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong kirim saya taksi, supir taksi yang engkau mau saya layani. Siapa yang Tuhan engkau mau tangkap mereka hari ini? Whatever I pray, pokoknya rohani banget deh. Terus saya tunggu, karena saya berdoa seperti itu, saya menilai setiap taksi yang masuk. Aku lagi di Hotel Sultan Hotel. Pak, pakai yang ini aja. No. Taksi saya belum datang, Pak. Saya tunggu. Datang silver bird, blue bird, green bird, red bird. Itu. Lewat. Akhirnya masuk satu taksi yang bunyinya begini. And I said, that's my taxi, This is the one. Saya masuk di situ, saya bilang, Pak, antar saya ke Lipo Cikarang. Lipo Cikarang, kota terlengkap di timur Jakarta menurut pelangnya. And so, the supir itu lihat saya, Lipo Cikarang, rezeki nomplok, ya toh. He said, okay, masuk, no AC, open the windows. You get on the toll road and I'm going, in the name of Jesus, I'm like putting my hands on the car, heal the car, God, So I start sharing with this guy, and mamanya orang Advent hari ke-7, bapaknya Katolik, dia bingung. Right, dia agama dia adalah bingung abis gitu ya.
And dia nggak tahu dia percaya apa, dia nggak tahu hidup, dia nggak ngerti Tuhan itu seperti apa. Tapi filosofi dia tuh luar biasa. Filosofi dia. Wah, dia kalau udah, saya sampai ke cawang, saudara, saya udah jereng, tau nggak? Wah, dia tuh ceritain, saya kan interogasi dia. Bapak kamu tuh gue ini, dan saya pikir sampai ke Liput sekarang kira-kira ada perlu 1 jam. So I have 1 hour to win him to Christ gitu. Saya clock is ticking, jamnya berdetak. I have to win him to Christ in an hour. So, saya mau tahu dia dulu. Dia cerita filosofinya dia itu, saudara. Gila, ruwet banget, guys. Otak dia tuh kayak spaghetti, tau gak? And I'm just like, what do I say to this guy? You know, saya benar-benar saya nggak ada jawaban buat dia. Terlalu ruwet, terlalu weird, terlalu aneh. Saya tuh mesti ngomong apa? Saya berdoa, saya bilang, Roh Kudus, oke lah, you know, engkau mengutus saya hari ini, tapi saya mesti jawab apa? Terus Roh Kudus bilang begini, everything he says, you answer with the scripture. And I said, that sounds like a good idea, you know. Okay, I can do that. Jadi dia ngomong apa? Tapi Pak, Yesus katakan ini. Nah, dia ngomong apa? Tapi Pak, firman Tuhan katakan ini. Gitu. Saya nggak ngomongin yang lain. Saya cuma kasih ayat. Lama-lama saudara dia terkesima. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan Injil yang diberitakan. Semua itu berhubungan dengan Injil. Dengan apa yang Yesus lakukan. Dengan karya terbesar dalam hidupku. Saya sampaikan. Sampai ke Liput Cikarang, saudara. Sampai ke rumah. Thank God. You know, he came down, you know. Even the satpam, di pos satpam. Dia itu gak mau kasih masuk itu taksi, you know. And then dia lihat saya di belakang. Ada Pak Mark. Ada Pak Mark. Ya, masuk, you know. And they're like, what are you, and the asap. Sampai ke rumah. TJ keluar. Dad? And then TJ dasar anak kecil, you know, dia bilang, Dad, what are you doing in such an ugly taxi? I said, shh, you know, come here. So TJ masuk ke mobil sama-sama saya, kita tumpangin tangan. Dan kita berdoa untuk supir taksi itu. Tuhan jamah dia di dalam mobil itu. Beberapa minggu yang lalu saya mendaki gunung sama Kodi TJ di daerah Wonosobo di Telaga Warna. Kita lagi di situ, tiap hari kita berdoa, Tuhan kirim kami kepada orang yang belum dengar berita Injil. Hari itu pemandu kami adalah Mas Dwi. Mas Dwi ini, saudara, dia saya hitung kita ada kira-kira sampai jam 4 sore untuk memenangkan dia. You know. Dia kan belum dibayar, kalau belum dibayar dia nggak mungkin kabur gitu aja, gitu kan. Terus kita itu mendaki gunung sama-sama dia, you know. Dan saya beritakan Injil sampai dia berhenti di tengah-tengah tanaman itu, tanaman kentang. Karena itu pusat kentang di Indonesia. Dan dia berbalik, dia lihat saya lagi beritakan Injil sama dia. Saya lagi ceritakan apa kabar baik. Kenapa Yesus anak Allah? Kenapa Yesus anak domba? Kenapa itu bisa mengampuni dosa? Dia balik, nafasnya sesak. Matanya berkaca, dia bilang, saya nggak pernah dengar berita seperti ini, saya nggak pernah tahu seperti ini. Nah waktu saya tanya, ternyata sudah dia adalah orang yang so hungry for God. Dia bertanya sama Tuhan, dia ada di situ goa untuk semedi gitu. He likes to do that, he's seeking God. You see, waktu kamu mencari Tuhan, saudara pasti akan temukan Tuhan. Yesus berkata, seek and you will find. You know, knock and the door will be open. You know, ask and it shall be given unto you. Tapi dia lanjutkan, he said, for whoever among you seeks, he will find. Artinya, barang siapa di antaramu akan cari dan terus mencari, maka dia akan temukan. You know, kerajaan surga selalu bercondong kepada orang yang rajin, kepada orang yang mendesak. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah diserong dan orang yang menyerongnya berusaha untuk menguasainya. Seolah-olah Yesus sedang mengatakan orang yang bangkit dengan spirit yang radikal, dia akan mengalami kerajaan Allah itu. Dia akan berjumpa dengan Tuhan itu. Dan itu yang Tuhan cari di dalam diri kita adalah hati yang terdesak. Dan saudara yang punya hati seperti itu, saudara akan mengalami Tuhan. Itu saya lalui saudara pada waktu saudara saya umur 35 tahun baru saya ketemu ini. Membawa saya dalam mencari Tuhan, mendesak dan mencari, ngotot saudara. Betul-betul ngotot. Dan saya pikir, God doesn't mind
a little ngotot. As a matter of fact, we need a little bit more ngotot. We don't have enough. Justru yang Tuhan tidak pernah terintimidasi dengan orang yang mencari dia dengan radikal. Yang ingin berjumpa dengan Tuhan, yang bertanya. Saya ingat istri saya dulu, dia Muslim. Tapi dia bertanya, dia menantang Tuhan, where are you? Show yourself, prove yourself. And he did. That's why I have her. Itu, saya baru ketemu ini saudara. Seeking God is such a powerful thing. If you seek Him, you will find Him. Yeah. But you can't stop there. Kita juga nggak bisa menjadi believer, terus kita itu seeker, terus kita cuma seeking God, kita mau mengalami Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan, ini segala macam, kita mengalami lawatan jamahannya, kita kemudian saudara kita harus mau menjadi followers. Ya, Yesus mengatakan begini, barang siapa mau mengikut aku, hendaknya dia menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. You know, banyak kita ini orang Kristen, kita mau mengalami Tuhan, mau dilawat oleh Tuhan, mau diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak mau bayar harga menjadi murid Tuhan. Tetapi saudara, menjadi murid Tuhan adalah hal yang membawa kita kepada kedewasaan yang penuh. And it's not easy. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. It's not easy. Kita duduk di kaki Tuhan, kita diluruskan, pola pikir kita dibongkar. Kita ini mengalami perubahan hidup karena Tuhan muridkan kita. It's not easy. Dimuridkan oleh Tuhan artinya kita melalui keadaan yang sukar, and that's not easy. Tuhan izinkan saudara melalui keadaan yang menantang dan membentuk saudara. It's not easy. Tahukah saudara bahwa Tuhan akan izinkan saudara melalui keadaan yang sukar? Kalau tidak, bagaimana saudara akan kuat berdiri di tengah-tengah badai? Are you guys with me? Storms will come in your life. Will you stand in the storm? Saudara, orang yang membedakan antara yang berdiri di tengah-tengah badai dan menyatakan kemuliaan Tuhan dengan dia, saudara, yang lewat di dalam badai adalah orang yang bersedia menjadi murid Kristus. Mau dilatih, mau saudara sampai menjadi kuat. Dan itu tidak ada lain selain kita harus work out. You have to challenge your body. You know, sama seperti orang yang fitness, you know. You want to be strong, mau jadi binaragawan atau menjadi atlet, atau saudara itu mau memiliki fitness level yang tinggi, ya ada harga yang mesti dibayar. There's no automatic abs. You know abs, you know the abs. There's no automatic abs, you know. Itu dunia kan selalu mau jual itu kan. You know, lose 50 pounds in 1 week. And look like this, you know. And then here it is, you know. It's like, I can do that. How do you do that? Take a pill. You know? No. Enggak ada ibadah magic pill, itu enggak ada. Enggak ada hamba Tuhan yang sekali menumpangkan tangan pada saudara, plak gitu, dan tiba-tiba you're just this amazing Christian. Enggak ada orang hamba Tuhan diurapi yang tiba-tiba bernubuat atas saudara A sampai Z dan tiba-tiba Anda muncul sebagai orang yang super, sebagai orang Kristen. Siap dalam kedewasaan penuh. No. There is a journey and the journey is not easy. Ada harga dan mesti dibayar. Apakah saudara bersedia membayar harga itu? Itu namanya murid. Tetapi kalau kita bayar harga itu, maka kita akan muncul di dalam kedewasaan penuh, siap diutus ke dalam tuaian, menjadi reaper, menjadi orang yang menuai dunia ini. Orang yang dipakai Tuhan melakukan hal yang dahsyat dan ajaib. Ya, God wants to take you there. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Itu saya takut orang yang di belakang yang bawa pelang itu akan mulai kejar saya. Atau dia akan matikan mic saya. Jadi saya
milih untuk berhenti, saya tunduk kepada otoritas di tempat ini. Dan saya tahu itu gara-gara saya bilang gembala saudara ini orang berdosa. Saya tahu, saya mengerti pembalasan, I recognize it immediately. You know, yeah. Yuk mari kita berdoa bersama-sama.